Ada orang perempuan pulang dari Jakarta, duitnya dicopet, turun di Kartasmaya, pulang ke Bangga 2 jalan kaki, di tengah jalan kehujanan, pagi-pagi jebras-jebris kena flu. Tetapi pada saat yang lain dia datang pulang ke Jakarta dengan bawa duit banyak, pulang jalan kaki ke Bangga 2, kena hujan juga tapi nggak pilek. Kenapa? Karena ketika dia pulang malam kena hujan, kena angin, dalam keadaan hatinya sedih, pagi-pagi kena pilek, hadis lagi. Kenapa? Keudanan. Tapi kenapa ketika hatinya bahagia, kenapa dia tidak pilek? Ada masalah. Jadi itulah makanya kesimpulan para sarjana zaman dahulu mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah sakit hanya karena jiwanya yang tidak seimbang. Nah, itulah makanya Kanjeng Nabi yang kita sholawati hari ini itu dikirim oleh raja dari Mesir dengan seorang dokter untuk sebagai mendampingi Kanjeng Nabi. Berbulan-bulan dokter itu mangan nganggur. Dokter nanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, lu kapan sakitnya? Kenapa sih? Saya malu, masa makan nganggur? Jadi kamu nunggu saya sakit gitu? Saya malu, ya udah kamu pulang lagi dah, sana pulang ke Mesir lagi. Suruh pulang lagi, karena menunggu orang sakit, nunggu Nabi sakit nggak sakit-sakit. Ya kenapa Nabi sakit? Tidak sakit. Ya karena jiwanya seimbang, damai hatinya. Nanti akan kita terangkan bagaimana kita menciptakan hati yang damai itu. Nafsu yang mutmainnah, al-qulubul mutmainnah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana hati kita ini damai supaya kita tidak mudah kena sakit. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, nanti ada tanya jawab ya. Ya, oke deh. Ini dulu orang mengira bahwa antara otak dengan hati bekerja masing-masing dikiranya. Dikiranya dua alat yang bekerja masing-masing. Baru beberapa tahun terakhir itu dikemukakan memang ada koordinasi. Ada kerjasama antara otak dengan hati ini. Bahkan sekarang terakhir lagi otak nanti dibagi lagi, ada bagian-bagian. Kalau bekerjanya itu ngurusi hitung-hitungan matematika, ini kotak kiri. Nanti kalau masalah bahasa, keindahan, sastra, kesenian itu otak kanan. Nanti terakhir otak tengah lagi. Setiap hari terus bermunculan teori-teori baru, semakin menambah kita yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, begini, bahwa sebetulnya hati kita ini hanya merupakan alat sebetulnya mah. Seperti TV. Ada nggak orang yang operasi jantung, diganti jantung dengan jantung babi? Ada nggak? Dengan jantung orang lain. Tapi lalu mikirnya berubah nggak? Enggak kan? Masih ingat kan berarti? Termasuk Pak Dahlan ya, apa namanya tuh? Menteri Dahlan Iskan itu berhasil. Kalau Nurholis Majid gagal, dia meninggal, akhirnya mati. Kecerdasannya menurun nggak? Enggak. Apa yang dia ingat dulu masih ingat nggak? Masih ingat, nggak berubah kok. Jadi itu ya. Jadi hati kita ini sebetulnya bukan dia yang bekerja, dia hanya sebagai alat receiver. Ya. Kenapa? Karena Allah mengirimkan gelombang sinyal. Ya. Jadi tergantung. Ibu TV-nya ganti. Sekarang TV-nya apa, Bu? Panasonic? Apa? Oke.
sekarang diganti. Yang paling bagus apa sekarang? Sony ganti, udah ganti. Yang pelopongnya diganti, Panasonic ganti Sony. Nah, setelah TV ganti, disetel TV One keluar nggak? Keluar. RCTI, tahu RCTI? Randa cilik turunan Dramayu. Luar juga. TV One luar juga. Jadi ini hati kita ini adalah seperti pesawat televisi itu. Dia baru bisa menyala kalau ada gelombang yang masuk. Nah, itulah persoalannya. Jadi jangan dikira seperti